Sexy Killers. Film ini bukan hanya sekedar hiburan. Ini tentang kekuatan yang membunuh secara perlahan. Dan saya tahu saya sedang menyelidiki sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Film Sexy Killers memperlihatkan dengan jelas adanya keterkaitan erat antara bisnis batubara dengan elit politik di Indonesia. Para pemilik perusahaan tambang batubara seringkali memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan pejabat tinggi negara, baik sebagai penyandang dana politik, anggota partai, ataupun penjabat pemerintahan. Keterhubungan ini menciptakan konflik kepentingan, kebijakan, energi, dan lingkungan yang seharusnya berpihak pada rakyat dan keberlanjutan justru lebih sering menguntungkan para oligarki tambang. Dampaknya bagi demokrasi ialah terjadi demokrasi prosedural yang rapuh, di mana rakyat tetap ikut pemilu, tetapi kebijakan publik dikendalikan oleh segelintir elit yang memiliki modal besar. Hal ini melemahkan prinsip kedaulatan rakyat, transparansi, dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi pilar demokrasi Indonesia. Aktivitas tambang batubara milik PT JPC di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarawangun diduga sudah mencemari sungai yang ada di desa, sehingga berdampak terhadap perekonomian dan pencarian orang rimba yang menggantungkan kehidupannya di sungai. Kondisi air keruh berwarna kuning, sehingga ikan yang ada di sungai sudah banyak yang mati dan labi-labi juga sudah tidak ada lagi. Permisi Pak Hendra, bisa Bapak ceritakan dampak tambang batubara terhadap kehidupan Bapak di sini? Dampaknya sangat besar, Pak. Sungai tercemar, tanah kering, udara penuh debu. Pokoknya nggak keatur lah. Anak-anak kami sering sakit. Dulu, kami bisa hidup tenang. Tapi sekarang semuanya berubah. Kami kehilangan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan kami. Apa yang menurut Bapak perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kami sangat mendukung transisi ke energi terbarukan, Pak. Energi dari matahari, angin, atau air itu lebih ramah lingkungan. Kami tak bisa terus tergantung pada batu bara yang merusak. Pemerintah harus segera mengalihkan perhatian mereka ke solusi yang lebih bersih. Bagaimana menurut Bapak tentang transisi ke energi terbarukan? Kami sangat mendukung transisi ke energi terbarukan, Pak. Energi dari matahari, angin, atau air itu jauh lebih ramah lingkungan. Kami tak bisa terus tergantung pada batu bara yang merusak. Pemerintah harus segera mengalihkan perhatian mereka ke solusi yang lebih bersih. Terus apa harapan Bapak untuk masa depan Bapak di desa ini? Kami ingin hidup yang lebih baik, Pak. Pemerintah harus memikirkan jangka panjang rakyat, bukan hanya mereka yang elit dan para pengusaha. Kami ingin bisa hidup lebih sehat dan lebih bersih lagi tanpa merusak lingkungan. Warga-warga seperti Bapak Hendra menginginkan regulasi yang lebih ketat, transisi ke energi terbarukan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan energi. Semua itu demi keberlanjutan yang tidak merugikan kehidupan mereka. Undang-Undang Dasar kita jelas. Pasal 28H ayat 1, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat 3, negara wajib mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Semua orang tahu itu, tertulis indah di atas kertas. Tapi kalian para jurnalis selalu memandangkan hanya dari sisi luka dan kerusakan. Kalian lihat tambang di Kalimantan, air tercemar, udara penuh debu. Lalu kalian bilang pemerintah mengkhianati rakyatnya. Kalian pikir kami tidak tahu? Kalian pikir kami buta? Tidak, kami tahu lebih dari kalian bayangkan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kalian kuasai hanya dengan kamera dan narasi yang dramatis. Negara ini tidak berjalan dengan idealisme semata. Ada harga yang harus dibayar demi listrik yang menyala, demi roda ekonomi yang berputar. Dan sekarang kalian sudah terlalu jauh. Sexy Killers itu hanya awal. Kalian menyodorkan kebenaran tanpa mengukur apa konsekuensinya. Kami akan memberikan kalian satu peringatan terakhir. Berhenti sebelum kalian sendiri menjadi korban dari cerita yang kalian bangun. Halo? Selamat malam. Kami tidak ingin masalah ini berkembang lebih jauh.
Semua ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Permisi Pak, kalau boleh tahu ini tuh siapa ya? Kami tahu apa yang kamu sedang menginvestigasikan. Investigasi? Investigasi apa yang saya lakukan ya? Oh, maksud Bapak investigasi pertambangan negara Indonesia bukan? Ini menjadi peringatan terakhir. Hentikan sekarang. Keadaan yang tergambar dalam film jelas tidak baik karena rakyat kecil yang paling merasakan penderitaan akibat kebijakan energi berbasis di batu bara. Dari sisi compassion, kita melihat bahwa nilai kemanusiaan sering diabaikan. Masyarakat sekitar tambang kehilangan sumber air bersih, kesehatan, bahkan lahan pertanian mereka. Dari sisi conscience, keadaan ini menuntut kejujuran moral dari para pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan, bukan keuntungan segelintir kelompok mereka. Refleksi ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya lahir dari kesadaran moral untuk melindungi kehidupan generasi kini dan mendatang. Tanpa compassion dan conscience, demokrasi hanya menjadi formalitas belaka. Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan energi berbasis batu bara, solusi yang dapat diambil adalah dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap industri pertambangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang energi terbarukan, memberikan insentif bagi perusahaan yang ramah lingkungan, dan bekerja sama dengan lembaga internasional. Dengan mengutamakan compassion dan conscience, kebijakan energi bisa menjadi lebih berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Ad Maiorem Dei Gloriam. Ah!